Rasulullah SAW bersabda, "Man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atiqullah faman lahu qibalahu tiba'atun falyakhudhha minallah azza wa jalla." Hadis akhrajahul Bazzar. Ujar Nabi, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, sebanyak 100.000 kali, 100.000 kali seumur hidupnya. Berapa tahun kahnya tuntung? 100.000 tapinya. Maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa ada sangkut paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dalam istilahnya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Jadi ada berseru, fulan bin fulan sudah dimerdekakan oleh Allah. Siapa ada yang merasa terzalimi dalam dunia, siapa ada yang pernah dianiayanya, berurusan lawan Allah, ambil sana pahalanya lawan Allah. Nah, kadang mengganggu lagi lawan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia. Nah, jadi itu bagus dikerjakan, dilakukan bagi orang-orang yang di alam dunia ini menzalim orang, menganiaya orang, baik harta, baik pribadi, baik keluarga, dan sulit untuk minta halal. Nah, mudah-mudahan itu bisa membayari segala macam bentuk kezaliman itu. Akhirnya tuntung itu ditulis bujur 100.000, misalnya sehari 1.000. Langkah baiknya membaca dengan adab yang bagus, artinya duduk di sajadah menghadap kiblat, bersuci. Jadi baca 1.000 sehari, misalnya 100 hari 100.000, misalnya 100 sehari 1.000 hari, hanya tuntung. Nah, kayaknya bila sudah tuntung 100.000 hitungannya, nah hanyar diserahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, ya Allah, ulun telah membeli diri ulun daripada neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas tadi. Maka terimalah ya Allah daripada hambamu dan merdekakan hambamu dari api neraka. Nah, itu doanya bahasa Latin aja, bahasa kita aja. Ya Allah, ulun telah menukar diri ulun daripada api neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas yang telah hamba baca. Maka terimalah dan merdekakanlah hamba daripada api neraka. Namun yang kada berdoa itu ya kadang-kadang jadi masalah. Itu hanya ulahan ulama. Nah, kalau dari Nabi kada ada doanya, itu hanya ulahan dari ulama kita. Sudah baca tuntung 100.000, nah hanyar doa itu. Itu disebut al-ataqatul kubra, maknanya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Nah, ada juga hadis Nabi yang menyebutkan, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsah minallah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Ikhlas 1.000 kali, dia sungguh menukarkan dirinya daripada Allah. 1.000 aja nih. Nah, itu disebut al-ataqatus sughra, pembebasan yang kecil. Ya amunnya kada tapi banyak menzalim orang, cukup aja nang 1.000 nih. Tergantung kitanya. Amun asa banyak benang bunguli orang, baik yang 100.000 itu, supaya jangan katakat. Nah, habis tuntung 1.000, ya doanya sama tadi juga. Ya Allah, hamba tukar diri hamba dari api neraka dengan pahala membaca surah Ikhlas 1.000 kali. Terimalah ya Allah dan merdekakan aku dari api neraka. Nah, yang ketiga ada lagi perkataan Imam Ibnu Arabi tersebut di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Ujar sidin, walladhi usika an tuhafiza ala an tashtariya nafsaka minallah bi'itqi raqabatika minan nar bi an taqula la ilaha illallah 70,000 marrah warada bi dzalika khabarun nabawiyyun. Ujar Imam Ibnu Arabi, aku berpesan kepada engkau bahwa engkau memelihara
menjaga, mengamalkan atas bahwa engkau beli diri engkau dari Allah dengan membebaskan diri engkau dari neraka dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. 7 laksa aja orang. 7 laksa. 10.000 kan. Nah, jadi 70.000. Zikir la ilaha illallah 70.000. Misalnya sehari 1.000, sehari 1.000, 70 hari 70.000. Nah, ini disebut al-ataqatus sughra juga, pembebasan yang kecil juga. Tuntung 70.000. Nah, hanya kita doanya kayak tadi juga. Ya Allah, hamba membeli diri hamba dari api neraka dengan pahala 70.000 la ilaha illallah yang telah hamba baca, dan terimalah ya Allah merdekakan hamba dari api neraka. Di dalam kitab Hasyiah Tuhfah juz 8 kalau ada salah, disebutkan di situ bahwa boleh sah kita menyewa orang untuk membacakan itu. Nah, membacakan, kita sewa orang membacakan Quran misalnya. Nah, kayaknya pahalanya untuk aku atau untuk orang yang sudah wafat. Nah, di situ dibolehkan. Dibolehkan kita mengupah seseorang untuk membaca sesuatu, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk seseorang itu. Nah, misalnya kita ada sudah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nah kita hendak menyelamatkan sidin, hendak membaca seorang, sekali sanggup seorang yang kada baca lagi 100.000 itu. Nah, kita suruh orang lain. Nah, diberi upah membacakan 100.000 qul huwallahu ahad untuk almarhum ini misalnya. Nah, itu dibolehkan dan sah itu. Sah. Artinya sesudah kita tuntung membaca Yasin misalnya atau baca apa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'tuhu, ya Allah jadikan pahala yang aku baca tadi fi sahifati fulan bin fulan, pada catatan amal fulan bin fulan. Ya Allah jadikanlah, kita bisa membaca Yasin, pahalanya segan arwah siapakah? Nah, itu sampai menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai. Nah, habis baca ya Allah jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal fulan bin fulan. Siapakan itu orangnya? Abah kita, ke mama kita, ke anak kita, ke orang lain, itu boleh.